Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Destria Ayurifana, NIM 20201432119, kelas 5F, program studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling SD dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar dengan 4 submateri, yaitu materi yang pertama ada jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Yang ketiga yaitu ada faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu ada learning disorder atau kekacauan belajar. Kekacauan belajar ini keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contohnya nih, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah gemulai. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada learning dysfunction. Baiklah, di sini yaitu jenis yang kedua ada learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Nah, di sini learning dysfunction ini merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental atau gangguan psikologis lainnya. Di sini contoh dari learning dysfunction ini yaitu siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli misalnya. Namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli itu dengan baik. Untuk jenis masalah yang ketiga itu ada underachiever atau kurang prestasi belajar. Di sini kurang prestasi belajar ini mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Nah, contohnya ini siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul. Misalnya di sini IQ-nya itu 130 sampai 140. Namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Untuk jenis masalah yang keempat yaitu ada slow learner atau lambat belajar. Di sini slow learner ini merupakan siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Contohnya yaitu dalam menyelesaikan tugas-tugas sering terlambat dibandingkan teman yang lain. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu yang kelima, di sini ada jenis masalah learning disabilities atau ketidakmampuan dalam belajar. Nah, disabilities ini mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Contohnya yaitu anak ini sulit dalam pemahaman menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Kesulitan itu bisa terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang kedua yaitu mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di SD. Nah, di sini untuk mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu analisis hasil tes belajar. Di sini melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk yang kedua yaitu tes kemampuan dasar. Di sini setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Untuk yang ketiga yaitu ada skala sikap dan kebiasaan belajar.
Nah, belajar ini merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa itu perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Untuk yang keempat ada observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, di sini kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. Di antara catatan proses belajar itu ialah yang pertama itu ada cepat lambat atau berapa lama menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Yang kedua yaitu ketekunan atau persistensi dalam mengikuti pelajaran atau berapa kali tidak hadir, alpa, sakit, izin. Nah, untuk yang ketiga itu partisipan dan kontribusinya dalam pemecahan masalah atau mengerjakan tugas kelompok. Dan yang terakhir yang keempat itu kemampuan kerjasama dan penyesuaian sosialnya. Nah, di sini untuk materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu ada faktor-faktor internal atau faktor yang berada pada diri murid itu sendiri. Antara lain yaitu yang pertama gangguan secara fisik. Nah, gangguan secara fisik ini seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. Nah, yang kedua di sini ada ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mentalnya. Nah, seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasan cenderung kurang. Untuk yang ketiga ada kelemahan emosional. Nah, di sini kelemahan emosional ini seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, benci dan antipati, serta ketidakmatangan emosi. Untuk yang keempat ada kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, seperti kurang perhatian, minat terhadap pelajaran sekolah, malas belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Selanjutnya yang kedua ada faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu berasal dari yang pertama dari sekolah. Nah, dari sekolah ini faktornya antara lain yaitu biasanya sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang kedua terlalu berat beban belajar murid dan untuk mengajar bagi guru. Selanjutnya itu metode mengajar yang kurang memadai. Kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Nah, untuk faktor eksternal yang kedua yaitu ada keluarga atau rumah. Nah, di sini antara lain keluarga tidak utuh atau kurang harmonis. Yang kedua sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dan keadaan ekonomi. Nah, itu dia faktor-faktor eksternal atau faktor yang timbul dari luar individu. Baiklah, untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Nah, di sini upayanya yaitu yang pertama pengajaran perbaikan. Nah, pengajaran perbaikan ini merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. Misalnya pengajaran ini perbaikan dapat dilakukan kepada seseorang atau sekelompok murid yang menghadapi masalah belajar. Nah, untuk upaya yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Nah, di sini kegiatan pengayaan ini suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Mereka juga memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah dan memperluas pengetahuan dari keterampilan yang telah dimilikinya. Nah, untuk upaya yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Di sini, guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar. Prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas tujuan-tujuan belajar, menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat murid, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu memberikan hadiah, melengkapi sumber dan peralatan belajar, lalu mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Nah, untuk upaya yang keempat yaitu ada peningkatan keterampilan belajar.
Di sini peningkatan keterampilan belajar itu merupakan prosedur yang dapat dilakukan, di antaranya adalah dengan membuat catatan waktu guru mengajar, membuat ringkasan dari bahan yang dibaca, mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, untuk upaya yang kelima yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Di sini kan setiap murid itu kan pasti diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Nah, untuk itu murid tuh hendaknya dibantu dalam hal misalnya menemukan waktu yang tepat dalam belajar, memelihara kondisi kesehatan yang baik, mengatur waktu belajar di sekolah maupun di rumah, memilih tempat belajar yang baik, dan tidak segan-segan bertanya untuk hal yang tidak diketahui. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar dari 4 submateri. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.